Jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024, sejumlah pihak mulai unjuk gigi mengusung tokoh politik untuk dijadikan calon presiden atau capres. Dua tokoh yang belakangan disebut-sebut bakal jadi capres 2024 adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kedua politikus PDI Perjuangan itu tak mungkin menjadi capres dan cawapres dalam satu bingkai partai. Menurut Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pada pasal 5 disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal calon dengan syarat memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% pada pemilu terakhir. Sementara pada pemilu 2019 lalu, jumlah kursi DPR yang didapat PDIP adalah 19,33%. Artinya, partai banteng itu harus kolaborasi dengan partai lain jika ingin mengusung bakal calon. Untuk memperkuat dukungan mereka, para pengagum Puan kemudian membentuk perkumpulan Dewan Kolonel untuk mendukung politikus itu maju pada 2024. Pun juga pendukung Ganjar, mereka membuat perkumpulan relawan Ganjar, Ganjarist, untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres di Pilpres mendatang. Lalu, apa sebenarnya Dewan Kolonel dan relawan Ganjar ini? Serta siapa penggagasnya? Dewan Kolonel, kumpulan anggota DPR fraksi PDIP pendukung Puan. Dewan Kolonel merupakan perkumpulan yang mewadahi anggota DPR fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Perkumpulan ini digagas oleh anggota DPR fraksi PDIP Johan Budi. Menurut Johan, Dewan Kolonel sudah dibentuk sejak 3 bulan lalu. Saat ini perkumpulan tersebut telah beranggotakan 12 orang dan akan terus bertambah. Johan mengatakan, Dewan Kolonel dibentuk sebagai bentuk persiapan untuk mendukung Puan saat ditunjuk sebagai calon. Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden. Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap. Kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2022. Beberapa nama diketahui tergabung dalam perkumpulan ini. 2 diantaranya disebut sebagai jenderalnya Dewan Kolonel. Keduanya adalah Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Selain itu ada juga nama Trimedia Panjaitan selaku koordinator. Johan mengatakan Utut Adianto telah menghadap Puan untuk melaporkan keberadaan Dewan Kolonel. Menurutnya, Puan telah mengetahui dan bahkan setuju dengan perkumpulan pendukungnya di kursi DPR fraksi PDIP itu. Berkembang terus. Lalu dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju, kata Johan di gedung DPR, Selasa, 20 September 2022. Selain itu, Dewan Kolonel juga mendirikan basecamp di Jakarta sekitar sebulan lalu. Posko ini, kata Johan, dipersiapkan untuk mendukung Puan. Kendati sudah prepare, ia mengatakan bakal tetap menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP untuk mulai bergerak. Kita gerak untuk Mbak Puan, tapi tentu kita menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Persiapan dulu, sudah ada posko. Ini buat persiapan kalau Mbak Puan ditunjuk oleh Bu Mega, katanya. Ganjarist, pendukung Ganjar untuk maju jadi Capres 2024. Pada 1 Juni 2021 lalu, sekelompok orang yang menginginkan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 membuat deklarasi terkait dukungan mereka. Kelompok pendukung itu mereka sebut dengan nama Ganjar Pranowo untuk Indonesia Satu atau disingkat Ganjarist. Ketua Ganjarist, Chris Chandra, menyatakan Ganjar tak tahu menahu soal deklarasi tersebut. Ini adalah murni diinisiasi oleh gerakan moral bersama kawan yang tergabung dalam Ganjarist dari berbagai profesi di dalamnya, ujar Chris saat dihubungi Tempo pada Kamis, 3 Juni 2021. Staf ahli anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, Sidarto Danusubroto ini juga menyebut, Ganjarist bukan atas prakarsa bosnya. Sidarto dulu memang merupakan salah satu orang yang pertama kali mengusung Joko Widodo menjadi capres. Menurut Chris, Ganjarist tidak ada hubungannya dengan Sidarto. Bahkan Sidarto sendiri tidak tahu menahu soal perkumpulan tersebut. Beliau pun saya rasa tidak mengetahui apa itu Ganjarist.
Beliau masih fokus sebagai one team press, tuturnya. Menurut Ketua Umum Ganjaris Mas Jo Prey, kelompok relawan Ganjaris terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang, mulai dari aktivis, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Orang-orang yang tergabung memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong Ganjar menjadi Capres 2024. Mayoritas dari relawan, kata dia, juga merupakan pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Mas Jo mengklaim Ganjaris mempunyai jaringan di berbagai daerah. Selain di Jakarta, Ganjaris turut dideklarasikan di Bali, Pontianak, dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan, menurutnya, ada juga Ganjaris di luar negeri, yaitu di Belanda, Jerman, Tokyo. Swedia juga sudah mempersiapkan kepengurusan, kata Mas Jo saat ditemui di Hotel Neo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Juni 2021. Sementara itu, baru-baru ini, Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania atau YIPI Mania, Immanuel Ebenezer akan membuat tandingan dengan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel bentukan Johan Budi. Kita mau bentuk Dewan Kopral. Kalau Mbak Puan bikin Dewan Kolonel, buat pencitraannya kita bentuk Dewan Kopral, untuk kemenangan Mas Ganjar untuk Presiden, kata Nul, sapaannya, kepada wartawan, Rabu, 21 September 2021. Dewan Kolonel versus Dewan Kopral, ada apa PDIP? Nul mengatakan Dewan Kopral akan dibentuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sama seperti Ganjaris, perkumpulan ini dibuat untuk mendukung Ganjar maju jadi Capres 2024. Kita akan membentuk di beberapa wilayah yang secara suara itu banyak, rakyat Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang bisa mensupport suara Mas Ganjar dan pemenangan Mas Ganjar di 2024. Makanya kita berinisiatif bikin Dewan Kopral ini, kata dia. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, IPR, Ujang Komarudin menilai kemunculan Dewan Kolonel dan wacana Dewan Kopral menunjukkan bahwa di internal PDIP tidak sehat. Dewan Kolonel dibentuk sejumlah anggota fraksi PDIP untuk mendukung Puan jadi Capres yang dibalas relawan Ganjar Pranowo dengan wacana Dewan Kopral. Ujang menuturkan seharusnya partai hanya memberikan satu pintu Capres saja meskipun pembentukan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral hanya sebatas guyonan politik. Kelihatannya tidak sehat di internal ada seperti itu mestinya satu pintu saja. Misalkan Puan yang memang dicapreskan, ya sudah harusnya Puan yang diberi jalan, tuturnya Jumat 23 September 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kabupaten kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat dapat bekerja sama dalam mengendalikan inflasi. Khususnya terkait komoditas yang bisa mendorong inflasi, seperti volatile food, kita masih ada PR dari Presiden untuk mengendalikan inflasi. Area ini menjadi penting untuk mereka saling support, agar mereka yang berdagang di wilayah itu, berbagai komoditas yang bisa mendorong inflasi, bisa dikendalikan bersama, kata Ganjar, seusai menerima kunjungan Sekretariat Kerja Kunci Bersama di kantor Gubernur Jawa Tengah. Setidaknya, ada 9 kabupaten kota di wilayah itu yang tergabung dalam Setker Kunci Bersama. Ke-9 daerah itu terdiri atas 2 kabupaten di sisi paling barat Jawa Tengah, yaitu Brebes dan Cilacap, serta 7 kabupaten kota di sisi paling timur Jawa Barat. Daerah-daerah itu diharapkan dapat menyampaikan potensi masing-masing, agar kemudian dapat direspons oleh masing-masing kabupaten kota. Tadi akan mengajak Tegal Kota dan Kabupaten untuk bisa terlibat. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diciptakan khususnya yang terkait dengan urusan kemasyarakatan di wilayah perbatasan, kata Ganjar. Dia menjelaskan, beberapa wilayah di daerah perbatasan itu memiliki banyak kemiripan secara etnis. Wilayah Jateng sisi barat masih ada yang secara etnis dekat dengan Sunda, dan sisi bagian timur Jabar juga masih ada etnis Jawa.